Pulau Bali. Tak kenal maka tak sayang. Tidak lengkap rasanya jika tidak mengenal asal-usul Pulau Bali ini. Penghuni pertama Pulau Bali yang diperkirakan datang pada 3000 sampai 2500 sebelum Masehi yang berimigrasi dari Asia. Peninggalan peralatan batu dari masa tersebut ditemukan di Desa Cekik yang terletak di bagian barat pulau. Zaman prasejarah kemudian berakhir dengan datangnya ajaran Hindu dan tulisan bahasa Sanskerta dari India pada 100 sebelum Masehi. Kebudayaan Bali kemudian mendapat pengaruh kuat kebudayaan India yang prosesnya semakin cepat setelah abad ke-1 Masehi. Nama Bali Dwipa atau Pulau Bali mulai ditemukan di berbagai prasasti, di antaranya prasasti Blanjong yang dikeluarkan oleh Sri Kesari Warmadewa pada 913 Masehi dan menyebutkan kata Wali Dwipa. Diperkirakan sekitar masa inilah sistem irigasi subak untuk penanaman padi mulai dikembangkan. Beberapa tradisi keagamaan dan budaya juga mulai dikembangkan pada masa itu. Kerajaan Majapahit di tahun 1293 sampai 1500 yang beragama Hindu dan berpusat di Pulau Jawa pernah mendirikan kerajaan bawahan di Bali sekitar tahun 1343 Masehi. Saat itu hampir seluruh Nusantara beragama Hindu. Namun seiring datangnya Islam, berdirilah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, di antara lain menyebabkan keruntuhan Majapahit. Banyak bangsawan, pendeta, artis, dan masyarakat Hindu lainnya yang ketika itu menyingkir dari Pulau Jawa ke Bali. Orang Eropa yang pertama kali menemukan Bali ialah Cornelius de Houtman dari Belanda pada 1597. Meskipun sebuah kapal Portugis sebelumnya pernah terdampar dekat Tanjung Bukit Jimbaran pada 1585, Belanda lewat VOC pun mulai melaksanakan penjajahannya di tanah Bali. Akan tetapi terus mendapat perlawanan sehingga sampai akhir kekuasaannya posisi mereka di Bali tidaklah sekukuh posisi mereka di Jawa atau Maluku. Bermula dari wilayah utara Bali, semenjak 1840-an, kehadiran Belanda telah menjadi permanen yang awalnya dilakukan dengan mengadu domba berbagai penguasa Bali yang saling tidak mempercayai satu sama lain. Belanda melakukan serangan besar lewat laut dan darat terhadap daerah Sanur dan disusul dengan daerah Denpasar. Pihak Bali yang kalah dalam jumlah maupun persenjataan tidak ingin mengalami malu karena menyerah, sehingga menyebabkan terjadi perang sampai titik darah penghabisan atau perang puputan yang melibatkan seluruh rakyat baik pria maupun wanita termasuk rajanya. Diperkirakan sebanyak 4.000 orang tewas dalam peristiwa tersebut meskipun Belanda telah memerintah mereka untuk menyerah. Selanjutnya, para gubernur Belanda yang memerintah hanya sedikit saja memberi pengaruh di pulau ini, sehingga pengendalian lokal terhadap agama dan budaya umumnya tidak berubah. Bali yang dikenal dengan sebutan Pulau Dewata terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Bali sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sunda Kecil bersama dengan Lombok, Sumbawa, Lombok, Flores, dan Timor. Pada tahun 1958, Bali resmi menjadi provinsi sendiri dengan ibu kota Singaraja. Kemudian pada tahun 1960 berpindah ke Denpasar. Provinsi Bali terdiri dari Pulau Bali dan pulau-pulau kecil yang di sekitarnya antara lain Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, dan Pulau Serangan. Secara keseluruhan Bali memiliki sekitar 85 pulau, termasuk yang tidak berpenghuni.
Bali adalah pulau yang sangat indah dengan panjang garis pantai sekitar 633,35 km. Di Pulau Bali terdapat gunung berapi, sungai-sungai, dan danau. Keberadaan gunung berapi memberikan kesuburan tanah untuk usaha pertanian. Gunung berapi di Pulau Bali adalah Gunung Batur dan Gunung Agung. Titik tertinggi di Bali adalah Gunung Agung setinggi 3.148 meter dan terakhir meletus pada tahun 1963, sedangkan Gunung Batur letusannya pernah menghasilkan bencana besar di bumi sekitar 30.000 tahun yang lalu. Sebagian besar penduduk Bali beragama Hindu. Di hampir setiap sudut wilayah terdapat pura peribadatan, baik pura besar yang dipakai sebagai tempat upacara bersama maupun pura kecil di setiap rumah. Oleh karena itu, selain dikenal sebagai Pulau Dewata, Bali juga disebut dengan Pulau Seribu Pura. Ritual keagamaan yang kental memenuhi hampir setiap unsur dan gerak kehidupan masyarakat Bali. Hal ini menjadikan Bali tidak hanya memiliki pemandangan yang indah, tetapi juga kebudayaan yang unik, eksotis, dan terjaga. Bali adalah tujuan wisata internasional yang seringkali lebih dikenal daripada Indonesia. Masyarakat Bali menganut falsafah hidup Trihita Karana yang memuat 3 unsur pembangunan, keseimbangan, dan keharmonisan. Hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Trihita Karana menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia. Perekonomian Bali sebagian besar ditopang oleh sektor pariwisata. Denpasar merupakan pusat pemerintah dan perekonomian hingga saat ini. Nah, itulah teman-teman video yang bisa saya bagi tentang Pulau Dewata ini. Terima kasih sudah menonton dan see you next video. Bye-bye.